Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Sudahkah Saya Berubah? Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari baru yang Kau beri, buat nafas kehidupan, buat segalanya ya Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami selalu mempunyai telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan semua para keluarga Happy Sword Family, berkati agar mereka juga boleh mendengar firman ini dan menanamkannya di dalam hati mereka, hati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak kali kita sudah mendengar khotbah-khotbah tentang kekuatan daripada Tuhan, mujizat Tuhan, tentang bagaimana harus menghadapi hidup ini, tentang iman, tentang waktunya Tuhan, tentang kasih dari Bapak Gembala, juga dari rekan-rekan sekerja kita semua di tempat ini. Terakhir kami mendengar bahwa siapakah saya? Itu yang dibawakan Martin beberapa hari yang lalu sampai 6 episode. Pertanyaannya adalah, sudahkah saya berubah? Mari kita membaca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 10 dikatakan. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Yang juga sudah dibawakan oleh Tante Esther ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ketujuh, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Di sini Paulus menulis jelas sekali kalau ia ingin menjelaskan bagaimana sifat yang sebenarnya sebagai orang yang telah mengalami lahir baru, di mana mereka harus meninggalkan dosa-dosa yang lama, dan mereka pun harus terus-menerus diperbaharui agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Perubahan seperti inilah yang seharusnya kita miliki, bahkan kita hidupi di dalam keseharian kita di dalam Tuhan. Namun ternyata untuk memahami hal ini pun tidak mudah, karena pada faktanya masih banyak orang yang belum mengerti akan arti dari perubahan sejati.
Yang pertama kali harus kita sadari bahwa banyak orang membicarakan tentang perubahan. Banyak orang menulis tentang perubahan. Banyak orang nyanyi soal perubahan. Dan banyak orang pun berkhotbah tentang perubahan. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa perubahan tidak bisa disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Pertama kali saya ingat kata ini adalah dari Erik. Waktu itu dia mengatakan perubahan belum dibilang perubahan kalau nggak ada perubahan. Kemarin juga belum lama Tintin juga membawakan ini. Jadi, mau kita nyanyiin, mau kita khotbahin, mau dibicarain atau diskusiin, atau tulis ke dalam buku sekalipun, tetapi kalau tidak ada yang berubah, maka tidak bisa disebut dengan perubahan. Jadi di sini jelaslah bahwa perubahan tidak bisa disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, perubahan yang bagaimana yang Allah inginkan sebenarnya dalam hidup kita orang beriman? Hal ini patut kita renungkan lebih dalam lagi, karena pada faktanya masih banyak orang Kristen yang merasa telah berubah, tetapi faktanya tidaklah demikian. Berikut ini adalah perubahan-perubahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertama adalah perubahan aktivitas. Perubahan ini sejatinya belum disebut sebagai perubahan hidup. Karena yang Tuhan inginkan ini bukanlah sekedar perubahan aktivitas kehidupan seperti rajin beribadah, rajin pelayanan, bukan lamanya pelayanan kita, bukan banyaknya organisasi pelayanan yang kita jalankan, dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan karakter kita, manusia batinia kita. Yang di dalam sini loh, bukan yang di luar. Saya bukannya berkata perubahan yang di luar itu jelek, tetapi terlebih lagi perubahan di dalam dahulu nanti akan memancar pasti keluarnya. Yang kedua adalah perubahan karena dilihat banyak orang. Perubahan ini pun belum dapat disebut sebagai perubahan yang sejati. Perubahan seperti ini justru menandakan bahwa mereka tergolong orang-orang yang munafik, yang pandai bermain topeng. Dan sesungguhnya kalau hal ini terus-menerus terjadi di hidupnya, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak terlihat itu. Hanya perubahan yang semu ya. Yang ketiga adalah perubahan karena adanya musibah. Perubahan berdasarkan musibah, di mana tipikal seperti ini biasanya menunggu krisis atau musibah datang dulu, baru mereka akan berubah. Seperti musibah yang menimpanya atau bisa juga karena gesekan sesama. Manusia menajamkan manusia ya. Hal ini biasanya terjadi karena manusia hanya takut akan apa yang terlihat. Sementara Tuhan yang tidak terlihat itu kurang ditakuti oleh mereka. Biasanya jika ada masalah, nah baru tuh, takut nggak mau berbuat ini lagi karena risikonya sangat besar. Nah biasanya bisa berubah, tapi kan juga perubahan itu bukan perubahan yang diinginkan Tuhan, tapi sedikit demi sedikit pasti kalau dia komitmen pasti bisa berubah dengan lebih lagi sungguh-sungguh. Jangan hanya perubahan yang sementara saja ya, sebentar saja. Itu sebabnya Tuhan memakai cara seperti ini jikalau manusia tidak memiliki kepekaan untuk berubah. Jadi kalau manusia yang nggak ada peka untuk berubah, Tuhan pasti
kasih dia satu masalah supaya dia bisa berubah. Namun, andai pun benar terjadi perubahan seperti ini belumlah terlalu hebat. Karena perubahan yang seperti ini sesungguhnya bukan dia yang memimpin perubahan, tetapi dia yang dipimpin oleh perubahan, oleh karena situasi atau kondisi yang memaksanya. Perubahan dimulai dalam pikiran kita. Dan itu membutuhkan proses yang panjang, bukan waktu yang sebentar ya. Ada juga orang yang mengalami perubahan karena terjamah oleh anugerah Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Marilah kita sadar diri dan terus bergumul memiliki perubahan yang sejati. Dari waktu demi waktu, terkhusus memasuki tahun yang baru ini, kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Tintin kemarin udah bicarakan juga ya, tentang manusia yang bebal, jatuh di lubang yang sama. Tapi terus kita berjuang dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, sehingga akhirnya kita terus dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, bahkan semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak dapat mengubah seseorang, tetapi kita dapat mengubah diri kita sendiri dengan mengoreksi diri sendiri, hidup di dalam kebenaran, belajar untuk memperbaiki diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi hari ini, di mana kami belajar ya Tuhan, untuk semakin hari semakin lebih diperbaharui. Baik karakter kami, baik pola pikir kami, paradigma kami ya Tuhan, hingga kami semakin lebih lagi serupa dengan Engkau. Ajar kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, untuk kami bisa lebih lagi ya Tuhan, mengalami perubahan-perubahan di dalam diri kami yang berkenan kepadamu. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa berubah. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.